Hai, salam adik-adik. Di pagi hari ini sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu, marilah kita awali dengan doa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas kasih setiamu dalam kehidupan kami. Berkatilah ibadah kami hari ini Tuhan, dari awal, tengah, hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari kita bersukaria.
Sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa dahulu. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji dan hormat bagi Engkau, Bapa yang senantiasa mengasihi dan menyertai kami. Tuhan, sesaat lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami untuk bisa menerima dan memahami firman-Mu, agar kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bertahtalah Roh Kudus dalam hati kami. Haleluya, amin. Cerita Alkitab minggu ini yaitu ada pada Yosua 3, 19-17 dan Yosua 21 ayat 43 hingga 45. Salam adik-adik, mari kita buka Alkitab kita dan kita lihat dan dengarkan kisah Yosua pada video berikut ini. Yosua memimpin bangsa Israel. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Lalu Yosua berkata kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam, Yosua berkata, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai di sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke sungai Araba itu, yakni Laut Asin,
terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkut tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Pilihlah dari bangsa itu 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan perintahkanlah kepada mereka, angkatlah 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan ini, dari tempat berjejak kaki para imam itu. Bawalah semuanya itu ke seberang dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti malam." Dan Yosua melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Ketika seluruh bangsa itu selesai menyeberang, maka menyeberanglah tabut Tuhan itu serta para imam di depan seluruh mata bangsa itu. Ketika para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu keluar dari tengah-tengah sungai Yordan, dan baru saja kaki para imam itu dijejakkan di tanah yang kering, maka berbaliklah air sungai Yordan itu ke tempatnya dan mengalir seperti dahulu dengan meluap sepanjang tepinya. Dari video tadi kita dapat merenungkan bangsa Israel telah mengembara selama 40 tahun di padang gurun. Tuhan berjanji kepada bangsa Israel bahwa air di sungai Yordan akan berhenti mengalir ketika mereka menyeberanginya. Imam-imam Israel berjalan di depan seluruh umat Israel. Segera sesudah kaki mereka menyentuh air sungai Yordan, air itu berhenti mengalir. Semua orang Israel menyeberangi sungai itu di tanah yang kering. Tuhan memberi kepada bangsa Israel tanah yang telah dijanjikannya kepada nenek moyang mereka. Mereka menaklukkannya dan menetap di sana. Dari video tadi kita bisa melihat bahwa Tuhan telah berjanji kepada Abraham, Ishak dan Yakub bahwa Dia akan memberikan tanah di seberang sungai Yordan kepada keturunan mereka. Hal ini ada pada Ulangan 34 ayat 4. Bertahun-tahun kemudian Tuhan menggenapi janjinya. Aliran sungai Yordan sangat deras, sangat sulit untuk diseberangi. Tuhan berjanji kepada bangsa Israel bahwa mereka akan menyeberanginya di tanah yang kering. Dia menggenapi janjinya dan menunjukkan kuasanya dengan menghentikan aliran air itu. Tuhan memberi janji yang lain kepada Abraham. Dia berjanji bahwa melalui keturunan Abraham, seluruh bumi akan diberkati. Ada pada Kejadian 22 ayat 18 dan Galatia 3 ayat 16. Janji Tuhan ini digenapi sekitar 2000 tahun setelah diucapkan. Tuhan mengutus Yesus putranya ke bumi. Ketika Yesus lahir, dia dilahirkan ke dalam keluarga Abraham. Melalui kematian dan kebangkitan Yesus, Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Ketika kita percaya pada Yesus sebagai juru selamat kita diberkati dengan karunia hubungan dengan Tuhan. Dia juga memberi kita hidup yang kekal. Tuhan mencukupi kebutuhan bangsa Israel, juga kebutuhan kita sekarang. Bahkan Tuhan telah mengutus putra tunggalnya Yesus Kristus untuk membuka jalan bagi kita agar dapat menjalin hubungan dengan Dia. Ayat hafalan kita kali ini yaitu ada pada Mazmur 105 ayat 8 yang bunyinya, "Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan." Makna dari ayat hafalan ini yaitu Tuhan selalu menggenapi janji-janjinya. Ingat ya adik-adik, Tuhan tidak pernah ingkar akan janji-janjinya, karena Tuhan pasti akan menggenapi semua janji-janjinya. Kita harus beriman pada Tuhan bahwa Dia menggenapi janji-janjinya, Dia setia dan mengasihi kita.
Jangan lupa untuk mengirimkan ayat hafalan dan juga tugas aktivitas mewarnai untuk adik-adik kelas kecil. Mari kita akhiri ibadah ini dengan doa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami dengar kali ini. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, di masa pandemi ini kiranya Tuhan berikan kami selalu kesehatan dan kekuatan. Tuhan berikan kami juga kesabaran dan semangat dalam melewati pandemi ini. Tuhan juga berkati orang tua kami masing-masing Tuhan. Apapun yang orang tua kami kerjakan, Tuhan jadikan itu berhasil. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bunda Lucy. Kami akan membaca firman Tuhan. Yesaya pasal 41 ayat 13. Inilah bunyinya. Sebab aku ini Tuhan Allah mempegang tanganmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolongmu. Menolong engkau. Terima kasih Bunda Lucy. Selamat pagi. Terima kasih. 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Selamat pagi Bunda Lucy, hari ini Ricci akan menghafal ayat hafalan. Yesaya ayat 41, pasal 41 ayat 13, beginilah bunyinya. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Terima kasih Bunda Lucy, selamat pagi. Ayat hafalan Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. 1 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau.